Luar biasa ya. Waduh, Kak Jo, gimana nih perkembangan di Melbourne? Melbourne ini lagi gawat-gawatnya nih. Dia spike lagi. Oh gitu Dalam ya? 24 jam ini ada 288 kasus. Wow. Jadi sekarang Melbourne lockdown yang kedua kali. Stage 3 kali ini. Ya. Jadi lockdown lagi Melbourne. Iya, Itu ini di saya Bandung, kira karena diperiksa lebih banyak. Ya. Iya, ini di Bandung juga lagi meningkat lagi, Kak Jo. Ada klaster baru yang akhirnya Jawa Barat nih kena peningkatan luar biasa nih gara-gara ini. Luar biasa dahsyat ya ini kondisi kayak gini ya. Kalau COVID-19 begitu perkembangannya. Tapi kita baik-baik aja. Kita luar biasa di senang lah, Kak Jo Tuhan. ya. Ya. Kita sangat diberkati sama message pagi hari itu. Wah, mantap, tiap hari itu, tiap pagi kita dengerin tuh. Ya, mungkin hari Senin baru kita mulai lagi. Ya, kemarin sempat off ya. Enggak, kita cuma berhenti hari ini sampai hari ini. Ya. Karena lagi mempersiapkan sesuatu yang baru gitu lah. Coba kitab yang baru perlu diskusi dulu, membahas apa-apa yang penting, arahnya kemana. Iya. Hopefully Senin kita bisa muncul. Kak Jo, gimana nih? Kita mau dengerin sharing Kak Jo tentang gereja, kehidupan gereja new normal nih Kak Jo. Pasti banyak revelation ya. Seru-seru nih. Yuk, silakan Kak Jo mungkin bisa share something atau misalnya mau apa dulu, mau doa dulu, mau apalah terserah. Ini take your time. Ambil waktunya Kak Jo sesuka hati. Kalau doa kalian yang berdoa dong. Hosting yang berdoa. Silakan. Ini ada hambanya nih. Om Dudung. Om Dudung. Ayo Om Dudung doa Om Dudung. Ayo, ya. Terima kasih dalam setiap musim, setiap waktu kami tahu Engkau tetap Allah yang pegang kendali atas setiap kehidupan, khususnya untuk gerejamu Tuhan. Kami tahu gerejamu tidak dibatasi oleh semua keadaan ini, tapi kami percaya Tuhan akan lakukan sesuatu yang baru buat setiap kami Tuhan. Amen. Kami siap untuk menerima apapun yang Tuhan akan sampaikan melalui Kak Jo. Kami berdoa Tuhan tutup bungkus setiap kami supaya kami membuka hati kami, sehingga firman itu benar-benar tertanam dalam roh kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Setiap kami, khususnya gerejamu Tuhan. Kami berdoa menyerahkan waktu ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Kak Jo, lanjut Kak Jo. Siap. Kita share on the basis yang simple saja. Dan kemudian setelah itu kita mungkin bisa tanya jawab lebih bagus untuk kemudian lebih mendaratkan apa yang kita akan bahas. Ya. Mantap, setuju. Jadi ya, apa yang terjadi sekarang secara khusus buat saudara-saudara sekalian ya, ini adalah yang kalian bawa di marriage ini. Saya anggap kalian masuk salah satu yang di depan dalam konteks bahwa kalian punya kegiatan kesinambungannya terjaga dan kalian terus memuridkan keluarga dan kalian berupaya untuk tidak eventual saja, tapi saudara mengerjakannya dengan baik. Saya kira it's good. Saya mengikuti terus kalian punya pergerakan dari jauh, tapi ini adalah hal yang saya anggap hal yang luar biasa. Nah, mengenai new normal, yang saya kaget, yang orang bilang new normal, perasaannya itu udah normal, itu normal banget sebenarnya ya. Ya secara gereja, yang orang bilang new normal, saya melihatnya normal sekali yang mereka lihat. Secara khusus tentang apa yang kita udah yakini hampir 25 tahun lamanya kita bergelut dengan hal ini. Nah, tidak ada urusannya dengan bentuk, tetapi memang kita perlu menangkap esensinya kan. Jadi kalau orang tanya new normal apa sebenarnya yang sedang kembali? Nah ini sebenarnya adalah hal-hal esensi Tuhan kembalikan sekarang ini. Coba.
Lihat 3 hal yang terjadi. Belum pernah terjadi dalam sejarah hidup manusia modern. Saya bilang modern ini taruhlah dari tahun 1910 sampai sekarang. Ya, kira-kira 110 tahun lah kita sebut. Ya, di mana mobil mulai ada, transportasi mulai baik. Ya, taruhlah di titik Renaissance sampai sekarang. Coba saudara bayangkan, belum pernah ada satu case yang membuat orang pulang ke rumah seperti yang dibuat oleh pandemik ini. Never happened before. Belum pernah terjadi, semua orang tiba-tiba dipaksa oleh keadaan to come home. They have to go back home. Gak ada alasan, siapapun dia, mau dari presiden sampai tukang sapu di jalan, balik ke rumah. Dan itu adalah hal yang saya pikir sesuatu yang unik, sangat unik. Yang 22 tahun yang lalu itu kita merasa pemikirannya nggak mungkin hal ini, tapi rupanya apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya semakin yakin bahwa apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin saat sekarang ini. Nah, lihat apa yang terjadi saat sekarang ini, ya toh? Jadi kemudian semua orang balik ke rumah, ya tentu dengan semua baggage access dan hal-hal yang lain yang terjadi. Misalnya bulan April yang lalu di Melbourne, saya dapat kabar bahwa disebabkan orang mulai work from home, bapak-bapak kemudian sama istrinya terjadi KDRT banyak karena ketemu dia terus setiap hari. Jadi kemudian terjadi perselisihan yang banyak. Itu kemudian terjadi. Pada bulan Mei kita dengar berita ada banyak orang yang mengalami apa yang disebut dengan stres luar biasa. Jadi kemudian even di tempat di mana saya banyak bergerak sekarang di rock movement itu, ada banyak sekali orang yang mengurus apa yang disebut dengan mental illness. Saya pikir itu pembahasan khusus yang dibahas secara terbuka. Jadi kemudian kita melihat ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan. Tapi yang tidak bisa dibantah adalah 2 hal ini. Ini khusus buat gereja. Ada 2 hal yang tidak bisa dibantah. Yang pertama adalah keimamatan semua orang percaya itu menjadi semakin kuat. Tiba-tiba sekarang ini kita tidak bisa cuma ngajar untuk suami sayang istrinya. Suami harus menjadi imam dengan cara mereka bukan cuma jadi imam biasa untuk sementara dalam tatanan gereja masa kini. Walaupun kita tidak terlalu mempercayai hal ini, tapi dalam tatanan gereja masa kini untuk pertama kali, bayangkan, suami di rumah menjadi pelaksana sakramen dalam rumahnya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sebelumnya. Even in the house church movement, hal tersebut menjadi diskusi yang paling banyak. Tapi sekarang terjadi loh. Yang pimpin perjamuan kudus di rumah adalah suaminya sekarang. Tiba-tiba pengertian imam ini bukan cuma kita belajar di Pria Sejati atau yang namanya mendengar, berdoa, dan melayani. Bukan itu lagi sekarang. Sekarang kamu harus sampaikan firman Tuhan, ngajar firman Tuhan. Harus seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah pimpin sakramen-sakramen. Dan itu kemudian terjadi dengan cara yang khusus. Itu belum pernah terjadi. Jadi yang terjadi buat kita adalah normal sekarang adalah keimamatan semua orang percaya terjadi sekarang. Itu jelas. Jadi kemudian nggak ada lagi orang nggak perlu lagi ya. Mungkin sudah dengar kan hasil hasil penelitian atau hasil survei dari bilangan research itu kan, mereka beritahu bahwa ketika pandemik terjadi orang pergi ke rumah, gereja semuanya kosong, orang ada di gereja ya toh. Kan orang mulai ribut kan sekarang. Oh, gereja bukan pergi ke gedungnya, gereja adalah apa? Kita. Ya udah, kita gerejanya. Kita mulai menjadi gereja. Dulu yang kita khotbahkan berapa tahun? 15 tahun sampai 20 tahun yang lalu, cuma pandemi 1 aja, selesai. Kita tidak perlu khotbah lagi, udah jadi, udah. Kita tidak perlu khotbah lagi, selesai. Normal baru adalah bahwa gereja tidak lagi harus pergi ke gedung, kita gerejanya, ya toh? Sudah pasti masih ingat dong awal-awal bulan Maret ketika orang mulai dirumahkan, Maret minggu terakhir, sudah masih ingat
ada kayak karikatur gitu, Yesus duduk, kemudian iblis datang di sampingnya, kemudian iblis berkata begini, "Hey, do you see that I have succeeded to close down all the churches. Saya sudah berhasil untuk menutup semua gedung gereja." Terus Yesus berkata apa? "Oh, it's okay. Sekarang saya punya gereja di setiap rumah sekarang ini." Wah, itu kan kemudian menjadi sebuah ide yang berkembang. Oh, orang mulai paham hal tersebut. Nah, sekarang yang terjadi adalah bahwa new normal yang kita anggap dulu tidak mungkin terjadi, sekarang sangat normal banget. Ya, tak? Nah, di mana ketika orang pindah ke rumah, ada dua yang gugur dari apa yang terjadi dalam keimanan orang percaya. Bahwa pengandalan kita terhadap ritual, rutin, liturgi gugur. Udah nggak bisa lagi. Kita tidak bisa mengandalkan 2 lagu cepat, 2 lagu penyembahan, menyembah diiringi band, diiringi musik. Sekarang tiba-tiba everything crumbling down. You don't need that anymore. Tidak perlu lagi hal tersebut. Selesai. Oh, pujian penyembahan. Oh, nggak ada lagi. Nobody will do that. Oh, ada yang masih mau coba-coba. Nyanyi di car park, nyanyi ini, enggak. Sekarang selesai. Orang balik ke rumah, enggak ada lagi ritual. Ritual kemudian dibuang. Berarti selain keimamatan orang percaya, yang kedua, ibadah sekarang semakin terdefinisi seperti yang Alkitab ajarkan. Apa yang Alkitab ajarkan? Ibadah itu lebih kepada keserupaan dengan Tuhan dan bukan hanya menyanyi dan kemudian ya semua yang sifatnya ritual. Ibadah sekarang switch, ya tak? Nah, di tengah-tengah situasi kayak begini, seperti orang main basket. Kalau orang main basket kan, orang main basket itu banyak pelatih basket di situ kan. Pemain basket itu ada istilah yang namanya transition. Transition itu istilah basket yang luar biasa. Transition itu artinya dalam setiap game itu selalu ada pertukaran. They switch dari defense ke offense, dari offense ke defense. Jadi mereka harus switch, tukar lagi, switch. Kata switch berlaku setiap saat untuk scoring, untuk defense, untuk apa aja. Jadi switch itu terjadi terus. Nah sekarang kita sedang dalam proses tersebut, di mana switching terjadi terus. Itu terjadi terus. Di mana ibadah sekarang orang tidak bisa lihat lagi dengan cara tersebut. Jadi itu keimamatan orang percaya. Yang kedua, ibadah crumbling down. Kita kembali kepada Eusebia dan bukan lagi ibadah liturgis. Tapi ini yang paling luar biasa. Pemberdayaan jemaat berubah. Pemberdayaan jemaat berubah. Sekarang pemberdayaannya sekarang adalah pure discipleship. Dan bukan lagi pemberdayaan yang sifatnya gerejawi untuk kepentingan organisasi. Tapi pure discipleship yang memberdayakan orang untuk betul-betul menjadi pelaksana kehendak Allah buat generasi. It's a switching, big switching. Jadi kemudian yang di-offer sekarang sebagai cara terbaik untuk menyelamatkan posisi gereja sekarang tidak bisa lagi menghitung anggota, kan? Apalagi persembahan. Gereja sekarang langsung mengarahkan dirinya kepada pemuritan, pembekalan yang sifatnya tidak bisa lain adalah sifatnya kepada hanya mereka yang mau. Udah nggak bisa kayak dulu. Gereja punya bargain untuk menguasai orang, udah nggak ada lagi. Nggak ada. Itu terbukti disebabkan karena menurut bilangan research berkata bahwa dari orang-orang yang nonton live streaming gereja yang punya daring online, ya, punya online service itu, tebak, cuman 40% yang mengikuti tidak seluruh ibadah di gerejanya. Mereka cari gereja yang mereka suka, mereka cari pembicara yang mereka suka. Jadi itu dengar pendetanya, udah enggak, ya kan? Udah nggak mau mereka udah nggak mau. Ya apalagi cuma mau dengar khotbah yang gitu-gitu, nggak mau. Mereka cari yang lain. Makanya di penelitian dari di survei yang dibuat oleh bilangan research, dia bilang orang banyak pindah gereja. Oh belum tentu dia pindah.
Karena dia tidak pindah kok. Yang dia pindahkan cuma channelnya aja. Dia tidak konsentrasi pada siapa yang berbicara. Jadi kemudian now you cannot claim your membership now. So what you have is only your disciples. Itu aja. Kita tidak bisa klaim lagi membership kita. Yang kita miliki sekarang hanyalah murid-murid. Siapa mereka ini? They are that yang punya willingness untuk mengikuti siapa? Father mereka, mentors mereka, orang-orang yang mereka tahu memberi hidup buat mereka. Jadi kemudian, kalau saya pakai bahasa ini, follower kita nanti ini, it's pure people that we disciple. Gak mungkin yang lain lagi. Kalau enggak, kalau mereka tidak terdisciple dengan bagus, mereka akan menjadi semua, mereka begini. Mereka bukan disciples lagi, mereka bukan members lagi, mereka jadi apa? Ada yang tahu namanya? Viewers. They are only viewers. They change. Mereka bisa pindah channel YouTube yang mereka suka, bukan channel TV lagi, channel YouTube yang mereka mau, untuk kemudian menerima apa yang mereka sukai. Nah, masalahnya kita sekarang, kita gampang terjebak. Kita mau lari juga kejar viewer, gitu kan? Don't worry about that. Kita tidak perlu viewers, kita tetap perlu disciple. Nah, bagaimana kita tetap disciple di era sekarang ini dengan tatap muka yang sulit, bagaimana yang sulit. Nah, untuk sementara gunakan seluruhnya. Saya tetap menawarkan pertemuan 2-3 orang atau yang kita sebut dengan istilah hafruta, itu sudah masih ingat ya. Saya ke Bandung dengan Edi Leo beberapa waktu yang lalu, kemudian kita establish yang namanya hafruta ini. Kita kemudian buat hal-hal tersebut dan itu kerjanya lebih bagus. Jadi itu lebih masuk akal, di mana pertemuan-pertemuan tetap muka, tetap menghargai social distancing, tetap tidak bersentuhan, tidak lakukan hal yang lain, tapi kemudian bisa mengerjakan pemuritan one on one dengan sangat baik. Saya kira hal tersebut adalah sesuatu yang terjadi secara normal. Nah, saya belum melihat bagaimana. Nah, Indonesia sekarang semuanya sudah bisa ibadah. Ya, ada yang udah mulai ibadah. In fact, 2 jam yang lalu saya baru duduk dengan gereja yang ada di Toraja. Saya duduk di gereja di Toraja untuk memberikan petunjuk kepada mereka bagaimana protokol yang bagus untuk memulai ibadah. Jadi bisa dibayangin. Kemudian nanya harus pakai apa? Pakai masker kah? Pakai apa? Face shield. Saya berkata, jangan tanya itu. Saya tidak mau urus yang itu. Saya mau urus yang lain. Tapi itu harus diikuti lah. Pilih jalan yang aman. Cintai orang-orang yang di sekitarmu. Kerjakan hal tersebut. Ya, gak usah sok tahu. Untuk pertama kali kita nggak perlu sok tahu, merasa pintar. Nggak usah. Tenang aja. Sebab ini dibuat untuk membawa semua orang pada lutut mereka. Bukan kepada ini. Percaya nggak? Iman agama gugur, Pak. Iman agama gugur. COVID datang bikin iman agama gugur. Mengapa saya bilang gugur? Karena gereja termasuk tempat terbesar penyebaran COVID di Indonesia. Itu kita tidak perlu bohong, itu iya. Oh, di sana juga ada. Di sana juga ada. Tapi terdata, bayangkan. Masih ingat bulan-bulan Maret terdata awal terbanyak dari gereja. Penyebab tumbangnya ada sampai 260 orang. Harus meninggal, harus one event toh, masa bisa bayangkan. Terus kita kemudian kaget, kenapa yang terjadi? What happens? Apakah mereka nggak beriman? Oh, beriman. Tapi jangan coba-coba. Kita nggak bisa bercanda soal hal tersebut. Sampai kemudian ya mereka dianggap sesat yang di Korea itu kan, aliran Sichonji, di mana pemimpinnya Liman itu langsung berlutut dan mengakui bahwa dia bersalah. Dia tetap adakan ibadah, di mana itu menjadi klaster terbesar yang bikin itu. Singapura kemudian mengakui hal tersebut. Beberapa gereja merupakan pusat di mana terjadi penyebaran. Dan kita mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Ya itu dia. Tuhan di mana?
kok lain ya yang ini ya? Kenapa ini bagaimana? Oh, berarti kita udah mulai sadar. Kita nggak kenal Tuhan. Terus yang terjadi adalah apa? Masih ingat nggak? Terjadi pertempuran besar antara dua katanya raksasa rohani. Waktu orang tanya bagaimana pandanganmu? Saya bilang mereka berdua tidak mewakili iman saya. Terserah mereka mau berantem, saya tidak akan urus. Pandangan mereka tidak mewakili iman saya. Silakan. Saya tidak peduli mereka mau bikin apa. Apa yang mereka pertentangkan itu bukan urusan saya. Tapi menurut saya adalah ini dia. Saya mau kita berpikir bahwa Tuhan tidak berhutang penjelasan pada saudara, atau Tuhan tidak berhutang jawaban atau penjelasan buat saudara mengenai pandemi ini. Sama seperti masalah apapun. Beberapa waktu yang lalu di kitab Yunus konsultasi sama Tuhan nggak jawab. Nah, mulai hari Senin nanti saya akan dengan istri akan membahas kitab Habakuk. Kita punya bahasan mengenai morning devotion. Kita akan membahas kitab Habakuk. Mempelajari kitab Habakuk, kita terkejut banget. Habakuk punya pertanyaan dan Tuhan nggak jawab. Karena kemudian saya pelajari memang betul bahwa Tuhan tidak berhutang jawaban pada saudara, tapi Tuhan mewahyukan dirinya buat kita supaya kemudian kita mengambil sikap di dalamnya. Karena itu Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Tapi dia tidak menjawab masalah kita, itu masalahnya. Yang Tuhan janji buat kita memberi pengertian buat kita, sebab dia mewahyukan dirinya buat kita. Tapi Tuhan tidak berhutang jawaban pada saudara. Misalnya kita tanya, kenapa COVID terjadi? Itu sama saja waktu Habakuk berteriak, Tuhan, kenapa bangsa ini bakal dihancurin? Kenapa kemudian Tuhan pakai bangsa paling bejat di dunia untuk hancurkan atau menghajar dan mengajar bangsa Israel? Dari mana ini? Logikanya terbalik menurut mereka. Tapi nggak apa-apa. Di situasi kayak gini, nah ini saya mau beritahu pada saudara. Di situasi kayak begini, akan menjadi normal pewahyuan pada setiap pribadi. Kalau saya mau bilang ada normal baru adalah orang terima pewahyuan. Dan pewahyuannya bukan apa-apa. Tuhan menyatakan diri pada mereka. Dan Tuhan memberi pengertian buat mereka. Nah beda ya. Memberi jawaban dan memberi pengertian itu dua hal yang berbeda. Iya kan? Iya. Coba Yesus. Yesus terbanyak orang bertanya pada dia. Dia tidak menjawab dengan pernyataan, dia menjawab dengan pertanyaan balik. Itu terbanyak kan, Yesus kan selalu gitu. Orang nanya, dia tanya balik. Tujuannya bukan untuk memberi jawaban, tujuannya untuk memberi pengertian. Jadi memang beda antara memberi jawaban atau memberi pengertian. Dan nanti akan menjadi sebuah normal baru kita akan temukan. Orang akan berkata ini, Tuhan memberi pengertian buat saya seperti ini. Makanya saya ambil jalan ini. Dan itu akan merupakan hal yang saya sebut sebagai sesuatu yang sifatnya natural dan normal di tengah-tengah kita sekalian. Jadi coba kita ulang lagi 3 hal yang kita sampaikan buat kita sekalian. Yang pertama, keimamatan semua orang percaya. Yang kedua, hancurnya ibadah termasuk sakramen. Ya, yang ketiga, saya tadi baru jelaskan pada kita sekalian bahwa yang ketiga ini di mana orang-orang akan betul-betul mengalami terobosan-terobosan rohani dari dalam, di mana mereka akan mengalami pewahyuan dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan menurut saya, hal ini harusnya kita bersuka cita karenanya. Kita embrace hal ini, kita rangkul hal ini. Sebab ini yang kemudian saya akan pakai, kemudian kita bisa discuss setelah ini, bahwa ini, perubahan itu adalah hal yang normal buat orang percaya. Oke, perubahan itu normal. Kita udah belajar kan, di saudara-saudara dari tim ini terbanyak saya kenal saudara-saudara ada di pelayanan pria. Kita sudah tahu bahwa satu-satunya yang menetap dalam kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Itu paling menetap, nggak ada yang lain. Jadi begini, yang namanya switching atau perubahan sebenarnya orang percaya itu, kalau saya pakai bahasa ini, udah biasa. Uang kita bakal berubah dari hari ke sehari kok. Kita bakal berubah dari saat ke saat untuk menjadi seperti Kristus. Masalahnya sekarang ini adalah bagaimana kita bersahabat dengan perubahan dan masalah. Bagaimana kita kemudian bisa menjadi orang-orang yang bisa share perubahan, tapi juga menjadi sahabat perubahan. Kita berteman dengan krisis. Kita menjadi orang-orang yang biasa bersahabat dengan krisis. Saya harus bilang buat saudara,
Kita harus tahu bagaimana, ini bahasa yang dipakai, kita harus tahu bagaimana belajar hidup berdampingan dengan COVID untuk waktu yang cukup lama. Kita harus belajar, kita harus tahu caranya. Ya, kalau saya pakai bahasa, sometimes we need to respect. This is no joke. Ini bukan permainan. Kamu mesti tahu bahwa ini benar ini. Ini bukan canda-candaan. Hargai hal tersebut. Maksudnya pengertian hargai adalah you alert yourself. Ya kan? Ya. Saya masih ingat, ya, saya ini orang yang gak suka kesetrum. Tapi dulu waktu masih main musik, zaman dahulu, kalau kita main bass, kalau tangan kita berkeringat itu langsung wah kesetrum di bass, kesetrum di mikrofon, itu kan sering terjadi dulu. Waktu kita masih ngeband gitu, kita gak suka gitu. Nah di Australia ini kan dayanya tinggi banget. Di rumah itu di low strom, kamu bisa pakai apa aja. Jadi itu bebas aja. Ada satu orang datang, kemudian dengan tenang, dia kabelnya dia gini-gini. Saya lihat dia sebenarnya orang gila nih. Dia nggak takut nih orang ini. Terus saya tanya, kenapa kamu bisa tenang banget bikin itu? Padahal powernya luar biasa kan. Kalau kena ke dia bisa terlempar dia. Jawabnya gini, if you respect that, you can manage that. Apa yang kamu bisa respect, kamu bisa hargai, kamu tahu bahwa dia sangat dahsyat, kamu bisa hargai, kamu bisa kemudian manage-nya, kamu bisa atur bagaimana pendekatanmu, kamu akan hati-hati, kamu gak bakal sembarangan, kamu selalu punya persiapan. Saya pikir, oh iya. Sama juga dengan iblis. Saya nggak respect dia karena dia patut di respect. Saya tahu bahwa saya ketipu dengan dia ribuan kali. Saya tertipu. Saya harus hati-hati. Saya nggak bercanda. Saya nggak dekati dia kayak enggak. Itu benar. Itu benar kata waktu dia kemarin. Terus dia berkata gini, hati-hati. Ya, iblis itu seperti singa. Dia menelan siapa aja yang bisa. Kita waktu Petrus kasih tahu itu karena Petrus mau bilang buat kita. Kalau kamu bisa mengerti itu, kamu tahu, kamu udah akan sembarang mendekati dia. Kamu udah pergi berperang dengan pakai celana kolor dan keluar. Enggak, kamu mempersiapkan dirimu, kamu persenjatai pemikiranmu. Kamu pakai semua senjata perlengkapan senjata alam dan kamu maju. Kamu nggak datang seenaknya. Oh, tapi kan kita udah ditembus oleh darah Kristus. Petrus bilang buat kita untuk berjaga-jaga loh. Dia nggak bilang buat kita, yo ambil pedang, langsung main aja. Nah itu, menurut saya itu kecelakaan karismatis yang paling banyak adalah kita punya pengetahuan teologi yang baik, tidak dibarengi dengan pemahaman-pemahaman yang mendalam tentang sesuatu yang Alkitab bilang, kamu harus berjaga-jaga, kamu harus respect kekuatannya, kamu mesti tahu apa yang terjadi di balik. Nah, itu adalah hal-hal yang kemudian memberikan wawasan baru. Saya tidak mau bercanda. Saya sayang keluarga saya. Saya sayang orang di sekitar saya. Saya nggak mau bercanda dengan hal tersebut. Saya harus mempersiapkan diri saya. Saya harus berjaga-jaga dalam menghadapinya. Saya kira di perubahan besar ini, perubahan dan krisis adalah hal di mana kita harus belajar hidup berdampingan untuk kemudian bisa mempersiapkan diri kita dan orang-orang yang kita muridkan, yang orang yang kita bawa pada Tuhan untuk bisa memberi pemahaman buat mereka. This is how you handle this. Bagaimana kita berhadapan dengan ini. Karena percayalah, kita mau kembali ke normal. Tapi dengarkan ini baik. Normal sebelum bulan Februari, itu tidak akan pernah kembali lagi pada saudara. Trust me. Itu tidak akan pernah kembali lagi buat saudara. Itu tidak akan. Jadi ya udah, kamu memang harus mempersiapkan new normal. Dan new normal itu, sebenarnya bagi kita orang percaya, adalah hal yang sederhana. Kita kembali lagi pada iman kita. Iman yang paling dalam. Bukan iman agama loh ini. Jangan coba pasang iman agama. Tergilas kita. Bukan iman agama. Tapi iman yang betul-betul keluar karena hubungan kasih dengan Kristus. Hubungan kasih dengan jemaatnya. Hubungan kasih dengan keluargamu. Iman yang itu tuh. Iman yang digerakkan oleh kasih. Iman yang dijalankan oleh kasih. Iman yang nyawanya adalah kasih. Iman yang bergerak karena kasih. Ya itu.
Galatia pasalnya yang kelima ayat yang ke-6. Itu yang kemudian kita harus embrace untuk bisa berjalan maju pada apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kalau saudara tanya, bagaimana new normal ke depan? Apakah kita bakal bergantung kepada jalan raya ini? Tahun 98, saya ikut Tribal Generation. Itu buatnya di Sheffield di Inggris. Dan ini yang mereka bilang. Akan ada sebuah jalan raya yang berbeda. Dan jalan raya itu namanya internet. Dan jalan raya itu namanya cyber. Nah, kita punya jalan itu. Tapi kita gereja disiapkan jalan itu. Tapi bukan jalan itu yang harusnya menjadi concern kita. Ada jalan yang lebih tinggi daripada itu. Ada jalan yang lebih tinggi daripada itu. Aku membuat jalan di atas. Terjemahan bahasa Inggrisnya adalah highway. Highway itu bukan, kalau kita bilang highway kan jalan raya, apa sih? Highway itu kayak jalan tol gitu yang tidak berbayar kan. Tapi sebenarnya highway yang dimaksud adalah jalan yang di atas. Bukankah Tuhan berkata, jalanku seperti tingginya langit dari bumi. Nah, jalan ini yang Tuhan mau kita ambil. Jalan yang Tuhan berikan buat kita. Dan dari mana jalan itu ada? Yesaya 55 ayat 11, sederhana jalan yang tertulis di firman Tuhan. Jalan-jalan yang tertulis pada firman Tuhan. Itu luar biasa. Siapa dia? Dia adalah pribadi yang tidak pernah keliru. Pribadi Yesus Kristus. Sementara orang masih cari jalan, orang masih melihat jalan, orang lagi, Yesus berkata, akulah jalan. Itu. Udah. Jangan tanya lagi. Kalau dia ngomong begitu, itu bukan kebetulan. Sabda di dunia pernah bilang itu. Waktu dia bilang, akulah kebenaran. Dan satu orang yang berani bilang itu. Tidak ada ide orang, tidak ada konsep manusia. Yesus yang bilang itu. Coba ya. Oh, siapa aja tokoh agama, aku melihat kebenaran, aku diterangi kebenaran, aku membaca kebenaran. Dia datang, akulah kebenaran. Itu dia. Itu highway. Highway itu adalah Yesus. Dan saya yakin ke depan spirituality kita akan lebih kepada hal yang real, realita ini. Nanti saudara bakal lihat akan ada gelombang pertobatan yang luar biasa akan datang kepada Tuhan. Karena di saat-saat sekarang orang berpikir dengan cara yang luar biasa. Ini beberapa waktu istri saya menagih orang cepat banget via internet, via ngomong-ngomong, via WA, via apa. Istri saya menangkan jiwa banyak banget. Ya. Ada orang dari agama yang bukan Kristen bertobat, paling banyak mereka terima Yesus. Hanya karena mereka butuh sesuatu yang real. Tetap, yang paling real dalam kehidupan ini adalah kebenaran, realita kebenaran. Mereka mau berjumpa dengan itu. Mereka harus bertemu dengan kebenaran, bertemu dengan realita kehadiran Kristus, bertemu dengan realita yang sudah menjadi DNA kita sekian lama. Saya pikir itu dulu yang saya share. Selebihnya kita bisa discuss langsung. Kalau memang ada yang perlu ditanya, kita akan diskusikannya. Waduh, luar biasa ya. Kenormalan yang dulu diyakini itu sebenarnya sekarang sedang dihidupi ya, Kak Jo ya. Ini kita sedang dikonfirm bahwa ini yang seharusnya dihidupi di masa-masa yang lampau dengan COVID ini. Saya percaya memang Tuhan sedang mengerjakan agendanya dalam situasi seperti ini. Yang menurut manusia sedang menjadi sesuatu yang worst thing, tapi Tuhan tetap berdaulat atas semua yang sedang terjadi. Dan kita percaya ini yang sedang kita hidupi. Kalau nggak begini, kita keasikan dengan mainan kita selama ini. Gereja terlalu asik dengan mainannya. Luar biasa. Oke, saat ini kita akan buka forum tanya jawab atau mau diskusi, mau nanyakan sesuatu, bisa langsung, bisa chatting ya di chat kita.
Ini menarik karena pembahasan ini akan membuat kita memiliki sebuah dasar kehidupan gereja kita yang tadi seperti disampaikan bahwa jangan berharap atau jangan berpikir bahwa normal yang terjadi di sebelum bulan Februari itu akan terulang lagi setelah masa-masa ini. Ini sudah terjadi sebuah perubahan luar biasa dan kemungkinan untuk tidak lagi kembali ke masa-masa itu. Ada sebuah normal yang baru yang seharusnya kita mulai belajar inline dengan ini, gitu ya. Oke, teman-teman di sini saya membuka untuk forum tanya jawab. Siapa saja yang mau bertanya boleh langsung chatting atau misalnya langsung live saja. Itu juga bisa menjadi lebih menarik ya buat setiap kita. Ya, mungkin saya aja, Ya. Ajo. Kan hari-hari ini kan dalam situasi COVID seperti ini, gereja terpaksa ya harus dipaksa untuk menghidupi sesuatu yang esensi. Nah, tapi apakah nanti setelah misalnya apakah vaksin ditemukan, terus semua udah kena vaksin, ya kemungkinan untuk mereka kembali kepada normal seperti yang dulu dan akan membuat kehidupan bergereja pun menjadi seperti dulu, itu fenomenanya gimana, Kak Jo? Sehingga akhirnya kan mungkin ini hanya sementara, kan dianggapnya sementara, sedangkan setelah semuanya ada COVID, ada vaksin, sudah ditemukan, dan ya semua jadi seperti biasa gitu, Kak Jo. Gimana, Kak Jo? Saya kira agama akan tetap kembali sebagai agama. Itu tidak akan pergi kemana-mana dia. Dia akan tetap kembali untuk berupaya untuk menancapkan kukunya kembali. Saudara mesti lihat aja bagaimana perubahan-perubahan drastis terjadi di Alkitab. Bergesernya waktu mereka keluar dari Mesir, tetap mereka pilih agama. Ganti keimamatan, tetap mereka pilih agama. Ganti model pemerintahan, tetap mereka pilih agama. Dihukum oleh Tuhan, dibawa ke sebuah negara di mana penyembahan berhalanya sangat tinggi. Mereka kembali, tetap mereka pilih agama. So, it's become an alternative. Makanya saya juga selalu bilang, kita tetap harus belajar untuk hidup bersama agama, tapi tidak menjadi agama. Itu yang menjadi pergumulan saya waktu pertama-pertama kita dengan movement ini. Teman-teman merasa saya mengkhianati mereka karena saya berkata saya akan tetap ada di situ, saya akan tetap tersimpan. Pekerjaan saya full time minister ya. Saya pendeta, saya tidak punya pekerjaan lain. Saya bukan businessman, saya tetap mengerjakan tugas pengembalaan saya. Tapi kemudian saya harus tetap berpikir bahwa saya tidak boleh terjebak pada semua agama itu. Itu adalah hal yang paling sulit yang saya pernah jalan dalam kehidupan ini. So, saya merasa saya berjalan di dua perahu. Dalam perubahan kamu tidak bisa dari dua perahu, ya kan? Kamu harus pilih perahu yang mana. Kalau kamu berpijak di dua perahu, robek kamu jadi dua, kamu akan terpecah-pecah. Dan orang yang mendua hatinya tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Jadi kemudian saya mempercayai bahwa kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa kalau memang itu gereja Tuhan tetap berpikir agama dan sekarang mereka tidak rubah paradigmanya, mereka hanya mau kembali kepada hal yang sama terus. Wow, saya rasa ya udah, mereka bakal ditinggalin, pasti ditinggalin, pasti ditinggalin. Karena sekarang saja orang sudah melihat kan, bagaimana gereja allow this to happen for quite long time. Ini udah 3 bulan loh sekarang ini, Pak. Ini tanggal 2, saya tanggal 22 itu terakhir. Gereja nggak boleh ada ibadah lagi 22 Maret di Indonesia kan. Kalau di sini sudah dari tanggal, kalau tidak salah di sini sudah tanggal 15. Sudah tidak boleh ada ibadah. Jadi di Indonesia 1 minggu berikutnya, itu kemudian sudah, jadi kalau di Melbourne 3-4 hari dari sekarang, itu kita sudah 4 bulan. Indonesia ya nanti minggu depan boleh jadi 4 bulan, tapi udah cukup lama. Kalau sudah berlangsung 6 bulan allowable seperti ini, itu rumit. Kerinduannya orang udah selesai itu untuk itu. 6 bulan kan kita belum tahu apakah dalam waktu 6 bulan
orang udah bisa kembali ibadah yang normal. Sekarang aja masih pakai face shield, orang sudah marah-marah, pakai ini, orang sudah ini, wah udah banyak sekali yang terjadi. Jadi kalau menurut saya adalah, mungkin saya pakai kata ini, life goes on. Ya kan? Kehidupan berjalan terus. Revival aja terjadi kalau orang tidak menangkapnya dan menghidupinya dalam satu kurun waktu sampai perubahan total terjadi, cenderung mereka balik. Jadi kalau menurut saya adalah memang setelah ini kita harus, para pemimpin-pemimpin yang mengerti pergerakan Allah harus mulai mengajarkan jalan baru apa yang harus diambil. Harus membangun kebiasaan baru. Kebiasaan yang dibangun ini yang penting. Sebab kalau ini tidak terbangun, apa masalahnya? Cenderung orang kembali kepada kebiasaan yang lama. Itu kan udah pasti. If you don't do new things continually, people tend to go back to the old ways. Selalu seperti itu. Akan kembali ke belakang. Berarti kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan dengan normal-normal baru. Nah, makanya saya menyarankan adalah pemberdayaan di Majawatan segera harus ada untuk mengatasi hal ini. Sebab hanya pembelajaran, kemudian paradigma Lima Jawatan untuk memperlengkapi orang kudus yang dapat menolong orang-orang itu tidak relapse lagi kepada hal yang lama. Sehingga kemudian harus berjalan pada jalan yang Tuhan tunjukkan untuk mereka. Tapi kalau memang mereka kembali, udah saya jamin. Kalau mental agamanya nggak berubah, balik. Pasti. Pasti. Ya. Hanya boleh? Ya, silakan. Ya. Saya mau tanya. Suaranya Pak Samuel nggak kedengeran ya? Iya, Pak Samuel suaranya nggak kedengaran bahkan. Ya. Ya, connection-nya sorry, internetnya. Udah bisa dengar? Halo? Sudah Pak. Sudah jelas, sudah jelas. Ya. Saya bilangnya Pak aja ya, Pak Jo. Panggil nama juga. Saya kan masih Ya. Kalau saya ingat pernah dulu ingat bahwa teknologi itu tidak pernah bisa memuridkan karena orang akan memilih sesuka hati ya, seperti misalnya channel ya, dia nggak suka dengan pengajaran A atau dia tidak cocok dengan pengajar A, dia akan pindah apa yang dia suka. Nah, dengan adanya seperti ini, kira-kira ada tip nggak Pak Jo untuk supaya di dalam, walaupun dalam bentuk online, tetapi pemuridan kita ini tetap efektif? Karena kalau dilihat dari survei ya, dari survei aja yang streaming jemaatnya itu bisa cuma yang ikut cuma 40%. Artinya ada sekian banyak yang tidak ikut. Bahkan mungkin juga kalau saya lihat sih waktu di dalam keadaan streaming seperti ini pasti persembahan misalnya gereja akan turun, udah pasti. Karena apa? Karena di sana banyak partisipan. Jadi yang orang yang datang hanya partisipan pasti nggak akan kasih persembahan. Ya, tapi yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana supaya di dalam teknologi ini kita memuridkan bisa menjadi sesuatu yang efektif walaupun orang bisa saja memilih semaunya dia gitu Pak. Itu aja. Sekali lagi kita mesti mengerti beberapa hal. Udah betul tadi itu bahwa teknologi tidak memuridkan, manusia yang memuridkan. Berarti memang yang bakal, ya itu kan, yang bakal datang ke kita adalah orang yang punya hubungan dengan kita. Itu udah jelas. Nah, jadi apa yang dulu orang tabur tanpa hubungan, sekarang mereka tidak bisa tuai hubungan itu, tidak bisa. Tapi karena memang mereka tidak tabur itu, nggak ada hubungan. Nah, tapi kalau hubungannya kita kuat, selalu ada. Ya, di garam di kita lebih kuat Pak hubungannya sekarang. Lebih kuat karena hubungan. Kita udah ada hubungan. Jadi sekarang terjadi selalu bilang ngumpul Pak. Tiap hari Minggu saya dapat tips, saya zooming sama mereka. Karena Zoom bisa langsung attach kayak gini. Kita bisa buat kayak gitu. Dan kemudian kalau orang bilang keuangan turun 40%, kita di justru kita naik beberapa puluh persen dibanding yang sebelumnya.
keuangan kita stabil banget sekarang. Karena kenapa? Nggak perlu bayar sewa gedung kan, semua di rumah itu luar biasa. Ada hal yang kita tidak perlu buat, dan orang tuh justru pemberian sekarang sangat banyak. Kita bantu misi sangat. Harusnya bilang 70% dari dana yang kita miliki, kita bantu misi kemana aja, ke Indonesia, kemana-mana kita buat. Kita tolong ini, tolong banyak sekali. Saya sampai heran orang bisa buat hal tersebut. Nah, berarti kata kuncinya di sini, Pak, relationship. Nah, itu harus merupakan kekuatannya kita. Itu merupakan kekuatannya kita. Setiap hari Minggu malam saya terkoneksi dengan kita. Maksudnya kita punya network besar kan? Suaranya putus-putus, Kak Jo. Oke, jadi gini. Setiap hari Minggu malam saya terkoneksi sama network kita. Ya, ada yang anak-anak rohani ngumpul dan saya itu bisa sampai 100 orang. Kemudian mereka bagi kelas, itu kita ngobrol kelompok kecil. Pertanyaannya simpel, siapa mereka ini? Mereka orang yang sudah bangun hubungan sama saya lebih dari 10 tahun, lebih dari 20 tahun. Dan kemudian kita punya long history yang panjang. Jadi mereka tidak pergi kemana-mana. Jadi kalau menurut saya adalah perkuat hubungan. Nah, kalau tidak ada hubungan, pemuritan nggak terjadi. Yang bakal terjadi kalau tanpa hubungan adalah cuma perpindahan informasi. Dan kalau tidak ada informasi, kalau cuma informasi, di mana nggak ada hubungan yang di mana komitmen terjalin di dalamnya, cuma informasi, itu tidak akan bertahan lama. Yang akan muncul di situ sederhana adalah yaitu para pencari akan jadi jauh lebih banyak. Jadi mereka tidak punya komitmen, tapi yang mereka punya adalah preference. Mana yang mereka lebih suka. Mereka tidak terkomit kepada satu titik. Nah, itu dia. Jadi kemudian coba menurut saya yang perlu dikaji adalah hubungan-hubungan kita. Jadi pertanyaannya, benarkah waktu mereka menjalankan ibadah mereka ada hubungan? Ternyata jawaban banyak adalah tidak ada. Berarti kalau kita simpulkan pernyataannya Neuhoff itu, yang berkata 40% orang tidak pergi kepada gereja di mana mereka berada waktu ikuti streaming, berarti kan mereka tidak punya hubungan. Hanya 40%. Jadi kalau sudah 100 orang, 60% tidak punya hubungan sama kepalanya. Itu berarti tidak punya hubungan sama sistem yang dibangun dalam sebuah jemaat yang mereka yakini adalah tempat di mana mereka hadir sebagai jemaat. Jadi menurut saya adalah kita harus memiliki hubungan. Itu hubungan adalah kunci dari semuanya. Hubungan itu kuncinya. Kamu punya hubungan nggak? Kalau hubungan kita kuat, jalan. Itu hal yang paling penting. Hubungan-hubungan yang baik. Nah, baru yang kedua adalah, nah ini adalah bagian daripada leadership. Yang mereka tidak hanya sekedar berkhotbah, tetapi mereka harus, nah ini dia ini, encourage orang untuk bisa menemukan langsung dengan sistem self-study, pembelajaran sendiri. Itu harusnya bisa. Di mana orang-orang di dalam untuk kemudian mengalami yang namanya self-discovery. Jadi orang harus belajar sekarang iman mereka tidak lagi iman ikut-ikutan, tapi iman yang disebut dengan self-discovery. Mereka menemukan sendiri pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka menemukan sendiri pewahyuan yang datang dari Tuhan. Mereka kemudian masuk kepada hal tersebut. Jadi, self-discovery ini adalah bentuk pemuritan yang perlu kita kembangkan. Yesus buat itu terus terhadap semua orang. Dan mereka mengalami self-discovery. Mereka menemukan sendiri. Makanya, dia panggil mereka bersama dengan dia berdayakan orang-orang ini, kemudian dia utus. Pertanyaannya, terbanyak mereka temukan di mana? Self-discovery mereka pun mereka diutus. Nah ini yang gereja nggak punya. Gereja untuk tahan, sebab mereka punya filosofi semakin banyak jemaat kan berarti semakin banyak revenue. Padahal enggak harusnya. Kalau mereka mau self-discovery-nya bagus, pemberdayaan ada, kemudian kita lepaskan mereka. Nah ini yang ketiga. Yang pertama tadi saya sebut sebagai hubungan.
Yang kedua, self-discovery itu harus merupakan metode yang kita jalankan untuk memuridkan orang. Tapi yang ketiga ini penting sekali. Kita harus mengembangkan apa yang saya sebut dengan dinamika komunitas yang didasarkan pada karya Roh Kudus. Komunitas kita DNA-nya mesti Roh Kudus, bukan hanya ngumpul-ngumpul. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita lupa kan, kita sering sekali mengkhotbahkan Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat 47, kita pisahkan dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Roh Kudus itu berhubungan itu. Wah, karena Roh Kudus turun, maka komunitas kita bisa seperti itu. Di mana mereka kumpul bersama, saling berdoa, karena Roh Kudus yang empower mereka. Jadi komunitas kita harus punya dinamika. Dinamikanya adalah the working of the Holy Spirit. Karya Roh Kudus di tengah-tengah komunitas kita. Itu yang harus kita semua dinamika. Nah, kalau dinamika ini ada, kita kan percaya Roh Kudus tetap bisa bergerak biar kita berbeda tempat kan. Berarti nanti sekalipun kita cuma menggunakan kita cuma menggunakan teknologi ini misalnya sebagai jalan rayanya, sebagai platformnya ini, Roh Kudus masih tetap bisa bekerja. Ya. Roh Kudus masih bisa promosi orang, beri pewahyuan orang dalam pembicaraan-pembicaraan kita atau mentoring kita. Kalau kita tidak punya dinamika komunitas yang dikerjakan oleh Roh Kudus, kita nggak ada bedanya sama perkumpulan yang lain. Ya Pak. Sebab dunia lagi ambil banyak kebenaran di gereja Tuhan, mereka ramu dalam sebuah buku, disebar kemana-mana, seolah-olah itu milik dunia. Ya kan? Ya. Misalnya, saya lagi suruh baca beberapa murid saya membaca buku dari Tim Ferriss misalnya. Tim Ferriss menulis buku yang judulnya adalah The Tribes of Mentors. Dia menulis buku The Tribe of Mentors. Itu buku terkenal banget di mana-mana. Itu salah satu buku yang mengajarkan kunci suksesnya Tim Ferriss. Di dalam buku itu, saya baca itu 80% adalah prinsip Alkitab. 80% diambil dari dalam. Misalnya, ya, to get you have to do you have to be. Udah duluan Alkitab ajar itu. To be first then to do. Ya, menjadi dulu baru melakukan. Kemudian tahu hal tersebut. Lalu dia ada ramu, dia bikin apa gitu. Wow. Saya kemudian sadar bahwa kita yang harus mengembangkan dinamika tersebut yang datang dari kuasa Roh Kudus. Saya percaya DNA kita punya komunitas-komunitas harus Roh Kudus. Disitulah baru pemuritan yang terjadi. Nah, efektifnya pemuritan kita kalau sudah ada hubungan, ya kemudian sudah ada apa yang kita sebut dengan self-discovery. Kata self-discovery ini, kalau saya pakai bahasa yang semua orang tahu adalah berpikir manusia pembelajar. Itu tuh, self-discovery itu. Karena kata edukasi kan berasal dari apa? Educare. Educare artinya apa? Mendorong sesuatu di dalam menjadi yang terbaik keluar. Itu dia. Sesuatu di dalam yang didorong keluar. Itu kan edukasi artinya itu. Menyalakan pelita dari dalam untuk orang bisa melihat keluar. Jadi itu edukasi. Jadi kemudian kita paham sekali self-discovery itu adalah sebuah bentuk pemuritan di mana orang menemukan dari dalam. Loh, yang kita muridkan juga punya Yesus kan sebenarnya. Nggak rumit kan? Cuma mereka perlu diberikan pengertian-pengertian yang kira-kira bisa membuka wawasan mereka untuk melihat sumbernya dari dalam keluar gitu. Belajar dari dalam keluar. Nah, kalau itu kita sudah kerjakan dan kita harus ada membangun dinamika komunitas yang kuat untuk bisa mengizinkan perubahan kehidupan kemudian menjadi warna utama di dalam komunitas. Komunitas ini adalah arena untuk memanifestasikan semua kebenaran, semua pewahyuan yang kita dapat dalam self-discovery kita. Ya. Oke. Oke, jelas sekali Pak Jo. Thank you. God bless you. Terima kasih Pak Samuel, Pak Gunawan. Ya, Pak Rudianto Samuel. Wah. Ya, Pak Samuel. Ya. Bro Diki ini mau nanya nih. Siap, Kak Jo. Malam, Kak Jo. Ya.
Kak Jo, ini tadi berapa sih koneksi kayaknya kurang stabil. Apa ada bisa dilakukan upaya untuk menstabilkan nggak Kak Jo? Ini tadi sempat ada terputus-putus soalnya Kak Jo. Saya ya. Iya, kelihatannya dari sinyalnya Kak Jo nih. Dari saya pakai WiFi di rumah, jadi ini bukan signal. Bukan dari sini, signal saya penuh banget ini. Oh, Nah, ya. Apa oke. internet gitu? Tapi kita punya internet selalu kuat di sini, bagus. Ada Nah, apa? Ini udah oke sih Kak Jo. Ini udah suara udah oke. Oke, siap. Ya. boleh saya bertanya Kak Jo? Boleh. Tapi saya mau Siap. bilang dulu. Tambah bulat nih, Dik. Tambah keren tapi. Tambah keren. Siap Kak Jo. Saya berpikir begini Kak Jo. Nggak tahu ini liar nggak pemikiran saya atau terlalu ada bentuknya, maksudnya tidak siap. Ya nggak ngerti lah, nanti Kak Jo analisa aja. Tapi bisa nggak dengan adanya COVID ini, gereja pasti berubah. Tadi kan Kak Jo bilang, poin yang kedua, pengandalan kepada liturgi, ritual, selesai. Ke area manapun ini akan jadi berubah. Ada sebuah bentuk yang baru nantinya. Baik pendidikan, baik kerja, tidak hanya di gereja saja, semua berubah. Nah, konsentrasinya kepada gereja, apakah ini sebuah peluang bagi orang-orang yang bisa menangkap sebuah pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan inginkan dalam bentuk pemurnian ke depannya. Saya nangkap apakah ini betul nggak pemikiran saya. Pada akhirnya nanti ada juga mungkin secara physically ada sebuah gereja, tapi di mana yang memang semua bentuk yang seharusnya ada di situ. Pemulihannya berjalan, relasinya bagus, kemudian liturgi sudah selesai. Bahkan kalau sebelum COVID pun kita bisa melihat beberapa gereja sudah tidak pakai liturgi. Ke arah sana kan begitu Pak Jo ya. Jadi menurut saya, apakah ini peluang untuk orang-orang yang bisa buka hatinya menangkap apa yang Tuhan mau di tempat situasi ini, dan kemudian dia bisa membentuk sebuah wadah di mana jadi patron itu untuk hal-hal yang lain. Gimana Pak Jo? Sebenarnya semua kita setelah membangun sebuah kebiasaan baru, biasanya akan muncul patron kan. Ada pola-pola yang kita mau ambil dari setiap perubahan yang terjadi. Semua yang Brother Diki bilang tadi itu bisa saja terjadi. Dan hal tersebut tidak liar kalau menurut saya. Itu adalah pola pikir yang paling sederhana untuk melihat sesuatu yang berbentuk. Itu udah pasti. Semua orang punya bentuk. Ya, misalnya kita berbicara struktur saja. Apakah ke depan kita perlu struktur? Perlu. Struktur perlu kan. Kita bersalah dulu untuk mengatakan bahwa struktur tidak perlu. Itu adalah kecelakaan paradigm kita. Bahwa struktur perlu. Struktur perlu disebabkan karena kita mengerti semua organisme itu selalu memiliki kemampuan untuk mengorganisasi diri kan, selalu. Dan semua bentuk organisasi diri itu juga kan struktur. Iya. Oke. Saya ini organisme. Cuman saya terstruktur loh. Saya tidak pernah jalan pakai tangan, tidak pernah. Saya belum pernah jalan pakai tangan. Ya. Saya belum pernah kemudian makan masukin ke telinga. Udah ada strukturnya, itu rapi, sudah diatur, sudah teratur sedemikian rupa. Jadi tubuh saya ini, saya adalah organisme, tapi tubuh saya adalah sebuah bangun struktur yang sudah rapi teratur sesuai dengan fungsinya. Jadi saya pikir struktur tetap penting. Tetap penting, tapi yang kita perlu mengerti adalah bahwa ke depan nanti pola-pola tidak akan menetap selama yang kita miliki dulu. Karena perubahannya sangat cepat. Perubahan sangat cepat di mana nanti orang tidak akan menyukai sebuah pola yang tetap, tapi mereka akan memutuskan apakah pola tersebut dapat menolong kelompok-kelompok ini untuk menerima momentum untuk maju ke depan atau tidak sama sekali. Jadi saya kira pemikiran-pemikiran itu tetap akan ada. Akan ada sebuah gereja, akan ada dengan pemahaman-pemahaman yang lebih berbeda. Misalnya, saya bilang tadi,
kata anggota nanti bakal diganti jadi murid juga anyway. Wow. Karena nanti orang mau bilang anggota mana? Mana anggotanya? Sekarang mana anggotanya? Ya kamu udah nggak bisa deteksi lagi. Iya, iya, iya. Jadi kemudian yang mereka akan konsentrasi adalah pada pemuritan. Karena memang benar, ke depan kegiatan yang paling menggairahkan adalah pemuritan. Udah jelas. Model keanggotaan yang nggak jelas, yang kemudian gara-gara ini kehilangan komitmennya, ya udah, itu bakal ditinggalin. Ya kan? Akan memiliki komitmen yang jangka panjangnya dapat terjamin adalah pemuritan, saya kira. Dan itu akan tetap merupakan tawaran yang khusus karena dia akan tetap biblical sampai kapanpun. Ya. Oke. Ya, siap. Thank you Kak Jo. Siap. Wow. Berarti kalau lihat seperti ini, jemaat penikmat-penikmat sebuah entertain itu nggak akan bisa bertahan ya Kak Jo ya. Jadi mereka yang cuma sekedar buat datang menikmati sebuah suguhan musik yang luar biasa dan tidak pernah memberikan diri untuk dimuridkan, tentu akan terpilah dengan sendirinya ya dalam situasi seperti ini ya. Sebab nanti begini ya, Bro Sandi gini. Ya. Nanti begini, nanti orang akan sampai pada sebuah pertanyaan penting dalam kehidupannya. Model saya kayak gini bertumbuh nggak ya? Ketika pertanyaan itu datang, wah itu ngeri tuh. Kamu harus kemudian membuat keputusan. Apakah saya bertumbuh? Bisa nggak gue bertumbuh dengan model kayak gini? Yang switching channel. Bukan switching dalam perubahan Tuhan, tapi switching channel, pindah channel, sini. Bertumbuh nggak saya ya? Gitu. Tapi kan sekarang orang melihat pertumbuhan dengan apa? Informasi yang mereka terima. Apakah informasi yang mereka terima adalah sebuah pertumbuhan? Nanti dulu. Belum tentu ya. Masih ingat ada diskusi di salah satu channel di YouTube saya dikirimin tentang bahwa kalau robot yang gantikan pendeta itu lebih keren. Kemampuan Alkitabnya lebih bagus, semuanya lebih bagus. Kalau dia lebih keren apa enggak? Saya bilang silahkan kamu ganti robot. Makanya robot tidak punya self discovery, itu dia. Yes, yeah. Yang kedua, robot yang kedua tidak punya yang saya bilang tadi. Robot tidak punya hubungan. Apalagi robot tidak punya yang saya sebut tadi itu. Yang kita kenal dengan apa yang saya sebut dengan dynamics of community. Dia tidak punya. Dia tidak ada itu. Nggak bisa digantikan itu kan ya. tergila. Ya. Kapanpun dan bagaimanapun kita tidak mengarah ke mesinisasi. Orang bakal pergi ke sana pasti. Untuk pertolongan. Tapi bukan untuk apa itu? Bukan untuk pengganti kehidupan. Tidak ada yang bisa ganti kehidupan itu. Tidak ada. Ya. Kehidupan akan tetap seperti ini. Pasti. Ya. Berarti Kak Jo kalau seandainya konsep bergereja itu kembali kepada esensi sebuah hubungan dan discipleship, ini otomatis akan berubah konsep tentang ukuran gereja yang berhasil dengan istilah mega church itu ya, Kak Jo ya. Karena kalau seandainya kita bicara mega church kan itu bisa sesuatu hal yang dalam kapasitas besar. Sementara kalau hubungan dan discipleship itu suatu kondisi yang nggak bisa memungkinkan di dalam skala yang jumlah besar. Karena itu harus benar-benar jumlah yang sangat terbatas untuk bisa punya kualitas hubungan dan discipleship yang matang ya. Makanya saya kira pemahaman Amerika atau pemahaman Barat mengenai gereja mesti selesai. Kita nggak bisa lagi mengarah kepada itu untuk memberikan standar tolak ukur yang tepat untuk melihat ini gereja yang Tuhan kehendaki, ini yang bukan. Udah nggak bisa lagi secara itu. Ya, ya. Harus kembali untuk membaca kembali kitab suci dan melihat bagaimana Tuhan melihatnya. Ya. Dan saya kira itu pasti bakal berubah. Ya. Pasti sekarang aja udah berubah kok. Iya betul. Ini kayak kembali ke ini kayak pertanyaan tadi Korudumnya bahwa dengan lewatnya masa ini akan mungkin balik lagi nggak? Kalau saya berpikir gini,
ini jemaat ini akan punya pembanding akhirnya. Yang dulu mereka nggak punya pembanding, akhirnya dengan masa-masa ini kan jadi transisi nih. Transisi di mana mereka akan melihat ada sebuah konsep, ada sebuah model bagaimana mereka beribadah, mereka berinteraksi dengan Tuhan. Yang dulu tuh sepertinya hanya ada sebuah kotak alternatif yang memang mau nggak mau itulah tempatnya. Tetapi dalam posisi saat ini kan seperti itu sedang dipecahkan tuh kotaknya itu. Dan mereka melihat sebuah dunia yang terbuka bahwa berhubungan dengan Tuhan, membangun sebuah relasi dengan Tuhan, toh bisa ya. Nah, beres masa ini, pembanding itu udah mulai muncul tuh di benak mereka. Sehingga akhirnya akan jadi sebuah gelombang baru juga gitu dalam kehidupan bergereja ya Kak Jo ya. Kira-kira gimana Kak Jo? Ya, itu yang kita sebut mereka kemudian punya paradigma kan. Ya. Arti paradigma sini ada gambaran buat mereka, ada contoh di depan mata mereka. Jadi kemudian karena itu udah tergaris di kepala mereka, ya mereka akan kembali ke situ. Seperti sebuah titik nol, mereka bolak-balik ke situ. Tapi prinsip utamanya adalah bahwa kemungkinan mereka akan pure kembali lagi itu udah susah sekali. Ya. Dalam posisi yang sekarang ini udah rumit sekali. Nah, saya tidak mau menilai gereja seperti sebuah pasar atau seperti pujasera di mana kita datang untuk membandingkan yang ini dan yang itu. Saya tidak melihat bahwa itu akan merupakan sesuatu yang harus dipertahankan. Tapi orang akan paling tidak punya, ini dia yang saya mau bilang, mereka punya sebuah standar yang baru di kepala mereka. Ada sebuah paradigm yang baru. Ada sebuah tolak ukur yang baru buat mereka menilai, oh ini yang saya mau, ini yang bukan, ini yang saya inginkan. Ini yang sesuai dengan firman Tuhan, ini yang tidak, kira-kira gitu. Yes. Wah, seru. Luar biasa nih. Yang lain mungkin ada yang mau sama-sama berdiskusi tentang hal ini? Kita buka forum. Ya, silakan. Tadi. Menurut Kak Jo ya, sekarang kan proses penginjilan dan proses pemuridan akan jadi satu tanda tanya besar ya ke depannya. Dengan adanya digital relationship, gereja di new normal, dua area ini kan bakal berubah banget gitu. Karena dua area ini kan harus yang kita kenal konsepnya itu mengharuskan ada sentuhan fisik ketemu. Jadi itu kalau di normal ini bakal seperti apa ya nanti bentuk penginjilan dan proses pemuridan kita kepada orang-orang yang baru. Dan yang kedua, ini pertanyaan yang agak-agak di luar mungkin, tapi masih hubungan dengan new normal juga. Nanti ke depan Sunday School bakal gimana ya untuk anak-anak? Nggak usah khawatir, new normal ke depan akan sifatnya kekeluargaan. Sifatnya akan ke rumah-rumah dan kekeluargaan. Sifatnya akan memenuhi istilah apa yang Paulus katakan di 1 Timotius 3, ayat ke-14 sampai ayat ke-16. Jadi itu akan merupakan sesuatu yang sifatnya relational, one-to-one, or family-to-family. Dan cara pemuritannya akan bersifat seperti itu. Jadi memang orang pemuritannya akan pada orang yang mereka kenal. Jadi kita nanti tidak akan melihat lagi model mass production yang banyak dan tidak terkontrol hasilnya, tapi nanti akan lebih banyak kepada apa yang saya sebut dengan teladan hidup yang kuat, yang terbaca karena hubungan, dan seterusnya. Jadi sebenarnya penginjilan ke depan akan kembali kepada apa yang dikerjakan oleh para murid-murid di masa itu. Penginjilan yang karena hubungan, relational evangelism, itu bakal jadi jauh lebih kuat. Pewartaan Injil dengan kuasa akan tetap berlangsung, tapi sampai sekarang ini pun, coba perhatikan, sampai sekarang ini pun, 70% berkata mereka datang ke gereja karena ada hubungan dengan orang yang mengajak mereka, dibawa oleh teman mereka, diajak oleh oikos mereka, saudara dekat mereka, tetangga mereka. Jadi semua yang berhasil itu adalah relational evangelism, kita sudah tahu hal tersebut. Nah sekarang ini akan lebih terfokus pada keluarga demi keluarga. Karena nanti orientasi kita sekarang di pandemi ini, orientasi kita siapa sih? Keluarga kan? Nah, jadi nanti pendekatan keluarga kepada keluarga ini akan lebih gampang untuk menularkan ini. Jadi oikos kita akan lebih kuat. Kita kan kembali kepada
jejaring yang terdekat dengan kita, ya, kita kemudian akan konsentrasi di situ. Nah, bukan berarti penginjilan di dunia tidak akan berlangsung, malah penginjilan ke seluruh dunia akan lebih mudah dengan internet dan semuanya yang lain. Tapi model penginjilan yang bermuara kepada pemuridan tetap sistem kekeluargaan, sistem rumah ke rumah, sistem oikos to oikos. Itu akan tetap berlaku. Itu tidak akan berubah banyak. Bukankah itu sudah diperkenalkan buat kita kurang lebih sekitar 18 tahun yang lalu? Terus kemudian kita belajar itu di dalam 8 prinsip pertumbuhan gereja yang ditawarkan oleh Christian Schwartz, menawarkan hubungan yang penuh kasih sebagai kunci dari seluruhnya. Kemudian yang lain berhubungan sama penginjilan yang melayani atau penginjilan yang didasarkan kepada kebutuhan holistik. Jadi kemudian kita sadar bahwa hal ini kembali lagi kepada apa yang diajarkan di Alkitab, bahwa memang penginjilan dengan pendekatan komunal akan jadi jauh lebih baik. Dan saya kira pemuritan juga di situ kan, lebih subur pemuritannya. Kalau mau lihat buktinya, baca aja Kisah Rasul 14 ayat 21 dan seterusnya untuk menemukan. Coba saya lihat ayat yang pasti supaya bisa lihat bahwa Kisah Rasul 14 itu bagus untuk kita baca karena itu akan menolong kita untuk bisa melihat dengan jelas tentang bahwa memang mereka tidak mencari anggota, mereka mencari murid. Dan mereka mencari murid, dinamika komunal mereka itu sangat baik, saya sangat bermuara kepada kehadiran Kristus, divine truth, bermuara kepada nurturing relationship, dan kemudian ada apostolic mission yang mereka kerjakan keluar. Ya, saya kira hal tersebut masih mengarah kepada relational, one-to-one, komunal. Ya, itu dia. Kak Jo, ini saya teringat dengan ayat ini Kak Jo, yang di Wahyu 14 ayat 15 itu apa bisa dikontekskan dengan situasi sekarang nggak Kak Jo? Yang dia bilang kan gini, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena waktu itu tuh bicara tentang penuaian yang saat ini terjadi dan tidak pernah terjadi di masa-masa sebelumnya, bahwa melalui dunia internet ini kita bisa menjangkau dan menuai di tempat-tempat yang jauh yang kita sendiri nggak bisa datang secara fisik. Saya nggak tahu apakah konteks itu berbicara itu, tapi saya bilang bahwa bisa. Kalau memang konteksnya adalah dalam konteks penginjilan bahwa penuaian besar terjadi lewat jalan raya yang kita bilang internet atau saya kira itu lebih terbuka lebih luas ya. Dalam konteks informasi ya. Dalam konteks informasi. Itu kita tidak boleh lihat cuma dari sisi informasinya. Kita mesti lihat dari sisi kekuatan Injil. Saya mempercayai siapapun yang memegang Alkitab dan dia membacanya dengan hati yang terbuka, itu jelas. Itu permulaan dari apa yang saya sebut dengan itu new civilization. Jadi kalau kita mulai baca itu, kita mulai masuk kepada new civilization yang disebut dengan sivilisasi surga. Ya, peradaban yang kita pelajari. Jadi itu akan berkembang terus ke depan, saya yakin. Siap. Wow, luar biasa ya. Oke. Ya, Kak Jo. Ya, silakan di mana nih? Oh, silakan. Siap, Kak Niko. Ya, Salam. Siap. Salam. Kak Jo, itu siapa nama anak tuh? JC dan BJ. Oh, salam ya, salam BJ ya. Nah, Pasti. saya mau nanya ini, tadi Kak Jo sempat singgung soal peran 5 jawatan. Ya, khususnya di era new normal ini memang harus lebih diperkuat. Nah, masalahnya sekarang tuh masih banyak gereja atau pemimpin yang masih rancu tentang peran 5 jawatan khususnya rasul dan nabi. Nah, pertanyaan saya di era sekarang ini peran rasul dan nabi yang penerapannya yang paling praktis tuh membangun hal apa? Karena kan rasul dan nabi bicara tentang membangun hal-hal yang dasar ya. Yang Kak Jo sering bagikan juga ya di situ. Nah,
sekarang ini untuk membangun gereja yang dengan pola yang pasti akan ada perubahan. Ini gimana nih penerapan pelayanan ini, 5 jawatan khususnya rasul dan nabi ini? Saya mempercayai bahwa pelayanan rasul akan dibutuhkan. Kalau dalam bentuk komunitas atau komunal, pelayanan rasul inilah yang menetapkan apa yang saya sebut sebagai dinamika komunal itu, di mana karya Roh Kudus akan terjadi. Ya, coba kita lihat sejarah kisah para rasul saja. Ini yang bakal saya bahas adalah di kisah para rasul. Bagaimana dinamika kerasulan menunjukkan kepada kita kekuatan komunitas yang mereka bangun. Ya, betul ya? Oke. Ketika gereja memiliki masalah yang pertama, kerasulan langsung turun tangan, selesai. Itu Ananias dan Safira kan. Itu masalah di dalam. Masalah di luar penganiayaan, mereka bersuka cita karena dianiaya. Itu urusan yang lain. Tapi kita gereja bingung dengan penganiayaan. Harusnya gereja kerasulan tidak takut penganiayaan dan bersuka cita kalau penganiayaan. Nah, yang perlu kita pertimbangkan adalah persoalan baru muncul ketika masih ingat janda-janda dari orang Helenis, orang Yunani itu tidak terlayani karena rasul-rasul terlalu sibuk untuk belajar firman Tuhan dan berdoa, mereka tidak bisa layani pelayanan meja. Kemudian permasalahan itu terselesaikan karena mereka memilih orang-orang. Lihat, coba lihat cara berpikir mereka. Dan memilih orang yang beriman, berhikmat dan berdoa kudus. Itu yang mereka pilih. Kata Roh Kudus itu kuat sekali. Jadi pelayanan kerasulan itu memberikan DNA karya Roh Kudus dalam diri ke orang-orang percaya yang akan mempengaruhi komunalnya. Jadi komunalnya memiliki DNA itu, karya Roh Kudus itu. Saya kasih bukti yang berikut. Pasal 7 penganiayaan terjadi setelah matinya Stefanus dan seterusnya. Pasal 8, gereja di luar Yerusalem berdiri. Gereja Samaria namanya, betul ya? Itu di luar Yerusalem. Gereja itu di Filipus. Filipus ini penginjil. Dia itu jemaat itu. Jemaat dibaptis, seluruhnya selesai. Tiba-tiba Filipus dipindahkan langsung. Kita akan bahas itu. Tapi di pasal 8 itu tiba-tiba ditulis bahwa rasul mendengar apa yang terjadi di Samaria. Betul ya? Mereka udah dibaptis, mereka udah selamat. Tapi datanglah Petrus dan Yohanes. Sampai ke sana, mereka tumpang tangan atas mereka berkata hidup dan kudus. DNA tercipta di situ. Pelayanan Filipus belum selesai. Harus ada pelayanan kerasulan yang memberikan pada mereka apostolic canopy dan DNA komunal yang nanti akan menjadi standar, cara, akan menjadi kekuatan yang kita kenal dengan kata seperti tadi, dinamika komunitas mereka. Itu pasal 8. Terus, pasal yang ke-13. Di pasal 13, di situ belum ada rasul. Yang ada cuma nabi-nabi dan pengajar. Jadi ada Barnabas, ada Paulus, ada Nikanor, ada beberapa nama yang sudah saya bahas di sini. Pasal 13 ayat 1. Nah, coba lihat. Di situ mereka melakukan apa yang disebut dengan dinamika komunitas mereka. Mereka berdoa dan berpuasa, kemudian Roh Tuhan bicara pada mereka, pisahkan Saulus dan Barnabas, kemudian mereka berdoa dan berdoa untuk kemudian mengutus mereka. Waktu mereka pergi, apa yang terjadi? Di jalan, Saulus dan Barnabas, mereka mengajar dan nabi lagi, mereka berubah menjadi apa? Rasul-rasul. Mereka berubah menjadi Rasul Paulus. Kita tahu cerita itu. Setelah mereka berjalan, pasal 13, pasal 14 mereka balik. Nah, boleh dinamika yang sama muncul.
pasal 14 yang saya bilang di kitab Kisah Para Rasul pasal yang 14, sudah bisa lihat di situ, bagaimana waktu mereka membangun sebuah jemaat, membangun komunitas para murid, bukan anggota, komunitas. Mereka mencari murid itu. Coba lihat pasal 14 ayat 21 mulai, bisa lihat di situ. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid, memperoleh banyak murid, hati murid-murid, semuanya murid. Ya. Kemudian mereka menyebut kata jemaat. Coba lihat, habis mereka datang pada mereka menjalankan lagi apa yang saya sebut dengan dinamika gereja rasulan. Dinamikanya apa? Coba lihat. Di tiap-tiap ayat 3, di tiap-tiap jemaat itu rasul penatua jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah ini saya sebut dengan pengajaran kerasulan, di mana pengajaran kerasulan itu memberikan impartasi dalam diri orang-orang tersebut supaya tidak bergantung kepada manusia tapi bergantung pada Tuhan. Itu DNA-nya. Masalahnya kalau kita cuma dengan gembala dan penginjil, semua bergantung kepada orang manusia. Tapi tentang para rasul, mereka mengimpartasikan DNA di mana mereka langsung menunjukkan orang-orang tersebut menaruh kepercayaannya bukan kepada para rasul dan kepada penatua mereka, tapi langsung kepada Tuhan. Itu jelas. Nah, dinamika yang sama berjalan terus, bahwa di dalam setiap komunitas itu ada kekuatan Roh Kudus yang terus memberikan kesadaran secara komunal. Nah, kalau kita pindah lagi ke Kisah Rasul pasalnya yang ke-20. Nah, tentu saudara tahu cerita ini kan, kalau saya bilang cerita ini. Kita baca ayatnya yang ke-22. Kata yang menarik. Coba kita baca ayat 22 dan 23. Ini Paulus yang bilang, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Jadi Paulus mengakui bahwa sekalipun dia bilang dirinya tawanan roh, tapi dia tidak tahu apa yang bakal terjadi buat dia di Yerusalem. Padahal dia mau ke Yerusalem. Tapi coba lihat ayat 23. Maksudnya selain adalah ketidaktahuannya Paulus ini mendapatkan informasi yang lain. Dari mana dia dapat? Coba lihat dulu. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Bilang dulu, dari kota ke kota. Nah, itu maksud dari kota ke kota ini apa nih? Bercerita tentang komunitas-komunitas gereja yang ada dari kota-kota yang dia lewati. Ternyata di setiap kota yang Paulus lewati, datang di sebuah komunitas gereja, anggota komunitas gereja itu yang punya DNA kerasulan, punya yang saya sebut tadi itu, punya dinamika komunal yang kuat. Di situ mereka mendengar pernyataan bahwa Paulus, kamu kalau sampai ke Yerusalem, kamu bakal dianiaya, kamu akan menderita. Dan memang betul kan? Misalnya, yang bernubuat, kalau sudah baca nanti kita bersama Rasul. Misalnya Filipus, kenal nama Filipus kan? Yang kita bahas tadi dia itu. Dia di rumahnya itu dia punya 3 anak perempuan. 3-tiganya bernubuat. Nah mereka kasih tahu Paulus, kamu kalau pergi sana kamu bakal dianiaya. Ada juga nabi yang namanya Agabus. Tapi Paulus memberi kesaksian, ketidaktahuannya dia apa yang bakal terjadi di Yerusalem itu telah diberitahu oleh apa? Ini dinamika Roh Kudus di dalam komunal itu yang membuat orang-orang sadar akan karya Roh Kudus, sadar tentang apa yang Roh Kudus karyakan. Itu yang dia sampaikan. Pak, ini tidak ada di gereja kita, ini tidak ada di komunitas kita. Komunitas kita dikasih modul dulu baru jalan. Kalau kita tanya orang, kamu bikin komunitas, tanya bahannya, coba bayangkan. Coba bayangkan. Menurut saya ada kejanggalan. Orang kejar bahan karena mereka tidak memiliki apa yang saya sebut dinamika karya Roh Kudus dalam komunal itu.
Nah ini yang kita perlu. Ini yang kita perlu ada. Jadi pelayanan kerasulan yang berikan ini, Pak Niko. Pelayanan kerasulan. Memang susah saya jelaskan ini. Kalau saya tidak jelaskan panjang kayak tadi. Ini perlu dimengerti. Sebab kalau tidak, percuma. Nanti kita pikir, apa sih? Rasul sama aja. Nah. Ini rasul yang ciptakan itu. Ya, pelayanan mereka yang memberi DNA itu. Dari kota ke kota, semua orang terbiasa dengan dinamika roh di dalam komunal mereka. Jadi kalau menurut saya, itu yang dibawa oleh pelayanan kerasulan. Ke depan itu bakal kuat, Pak. Dan itu tidak keluar dari cuma sekedar lulusan sekolah teologi. Itu keluar dari pengalaman mereka dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan. Kemudian mereka bisa mengerti karena itu gifting dari Tuhan. Itu tidak dipelajari di sekolah teologi manapun. Itu merupakan pemberian Tuhan. Jadi kalau sekolah teologi begitu baca Alkitab sebenarnya. Maaf, ini bahasa saya. Iya. Siap. Ya. Jadi memang cirinya itu pelayanannya adalah menciptakan DNA karya Roh Kudus itu ya. Ya. Dinamika. Itu kesadaran itu yang dibawa oleh para rasul. Dan kekuatan itu kelihatan oleh orang yang biasa membaca, pelajari kan di Kisah Rasul pasal 8. Waktu Petrus dan Yohanes bertangan pada orang itu penuh Roh Kudus, ada bekas tukang sihir yang lihat. Terus dia bilang, ini uang, kasih kuasa itu buat saya. Jadi dia melihat sesuatu terjadi. There is a power of impartation ada di situ. Ada impartasi kuasa di dalam situ yang luar biasa. Siap. Yes. Thank you, Kak Jo. Saya berharap itu bisa memberi jawaban sedikit terhadap apa yang kita belum pernah lihat sih sebelumnya ya. Ya. Oke, thank you Kak Jo buat penjelasannya. Kita nangkap apa yang tadi di-sharingkan, dibagikan. Walaupun sempat beberapa sinyalnya kembali lep-lepan. Tapi yang tadi dibagikan cukup bisa memahami apa yang Kak Jo share. Okay. Coba kalau misalnya signalnya susah didengar, matikan videonya, lebih gampang matikan dengar video, aja. Ya. Coba videonya dimatikan, biar suaranya aja. Itu mungkin jadi jauh lebih bagus untuk suara, kalau memang itu begitu. Ya. Siap. Oke, mantap. Oke, yang lain lagi mungkin ada yang mau berdiskusi untuk topik ini, topik yang menarik buat setiap kita sama-sama yakini dan hidupi tentang bagaimana kehidupan gereja di dalam era new normal. Tadi sempat dibahas tentang bagaimana gereja kembali kepada esensinya, bahwa mereka harus kembali membangun hubungan, memuridkan, hidup dalam komunitas, dan mengaktifasi 5 jawatan dan pekerjaan Roh Kudus di dalam komunitas itu. Itu menjadi sebuah dinamika yang harus kita sama-sama sadari bahwa keimamatan kita di dalam bergereja kembali kepada berfungsinya orang tua atau ayah atau bapak di rumah untuk kembali berfungsi dan berperan sebagai seorang imam di rumahnya. Dan saya yakin ketika ini berfungsi kembali, pelayanan sekolah minggu seharusnya tidak terlalu dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena akhirnya orang tua lah yang akhirnya memuridkan, membawa anak-anak bergereja kembali pada esensi yang sesungguhnya ya. Karena sekolah minggu itu juga tadi seperti ditanya, gimana dengan bersekolah minggu? Sekolah minggu itu ada karena tidak berfungsinya orang tua di rumahnya, sehingga tidak bisa memuridkan anak-anak usia sekolah minggu untuk mengenalkan Yesus pada mereka. Ya, oke. Saat ini mungkin ada pertanyaan, kita bisa dibuka pertanyaan di chat ya. Kalau seandainya ada yang mau sampaikan tentang hal-hal yang masih jadi perlu penjelasan ya. Ini belum ada. Oke, Kak Jo. Siap. Ada yang mungkin menjadi
statement terakhir yang mungkin bisa dibagikan buat setiap kita, Kak Jo, untuk menegaskan kembali pesan Kak Jo tentang kehidupan bergereja di new normal ini, Kak Jo? Basically semua saya sudah sampaikan. Cuman memang kita harus pahami bahwa yang terjadi sekarang ini seperti sebuah shock terapi yang kuat buat kita gereja. Sampai yang terjadi adalah kita nggak siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi ini. Atau setelah 3 bulan ini kita masih belum sadar yang ke depan ini memang adalah sesuatu yang sama sekali baru, jadi kita masih mau cenderung mau balik ke belakang lagi. Jadi walaupun saya berpikir sudah waktunya kita coba kembali untuk melihat ulang apa yang Alkitab kerjakan. Jadi ada definisi-definisi ulang yang kita harus buat lagi supaya kita nggak dengan mudah membuat keputusan ini dan itu tanpa mengetahui dengan jelas apa kata firman Tuhan mengenai hal tersebut. Dan saya kira kita punya waktu yang banyak untuk belajar Alkitab. Kita punya waktu yang banyak untuk kembali balik ke firman Tuhan dan membacanya ulang. Serta memohon Tuhan bisa berbicara kepada kita secara jelas untuk generasi ini. Jadi saya mempercayai inilah waktunya kita kembali secara pribadi mengalami self-discovery yang Tuhan akan buat kita sekalian. Terima kasih buat kesempatan ini. Terima kasih buat waktu ini. Kita bisa lanjutkan diskusinya anytime. Tuhan memberkati. Terima kasih. Wow. Thank you Kak Jo. Luar biasa. Sangat melengkapi kami. Sangat memberikan sebuah pengertian baru tentang bagaimana kehidupan kita bergereja ya. Luar biasa teman-teman semua. Saat ini kita akan akhiri sesi kita. Sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan ada ini ya, ada satu pengumuman ya, satu pengumuman untuk next event. Wah, next event kita akan ada di tanggal 29 Juli. Itu bicara tentang True Faith in Marriage ya. Ini akan dilayani oleh Pastor Anthony Chia, seorang hamba Tuhan yang udah banyak juga melengkapi kita. Dia akan berbicara tentang bagaimana punya iman yang sejati di tengah-tengah kondisi seperti ini dalam pernikahan kita. Tolong catat tanggalnya, tanggal 29 Juli. Kita akan sama-sama bertemu kembali di jam yang sama. Nanti linknya bisa dibagikan oleh setiap teman-teman yang sudah mendaftar. Mungkin itu saja yang bisa kita sama-sama infokan tentang kegiatan kita ke depan. Sebelum kita mengakhiri, saya mengundang untuk setiap kita semua membuka videonya dan unmute semua. Ya, teman-teman semua yang saat ini hadir, saya mengundang untuk setiap kita buka videonya masing-masing dan kita unmute semua supaya suara bisa keluar semua. Thank you Kak Jo. Kita akan say thank you ya buat Kak Jo yang terima kasih Kak Jo buat setiap kita. Jo, thank you banget. Thank you Kak Jo. Thank you Kak Jo. Terima kasih Kak Jo. Terima kasih kesempatan. Waduh, senang banget. Thank you. Kapan-kapan Foto kita dulu bisa. dong, foto dulu. Yuk, kita foto ya. Foto. Siapa yang bisa bantu mengambil fotonya? Saya bantu. Ya. Tony. Dudung. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Buram ulangi, Buram. Udah bagus. Ya, ini udah halaman kita foto. Salam buat Kak Ina. Oke. Ya, Kak Ina Jo, udah thank tidur you. duluan tadi. Salam buat Kak Ina dan anak-anak. Udah setengah Thank you. 1.